Cerita berlanjut setelah Xingling menghabisi orang yang menjadi kakak senior kedua. Oh ya, perlu diingat ya teman-teman, Xingling adalah kakak senior utama dalam artian senioritas Xingling dan orang itu lebih tinggi Xingling. Oke, pada saat itu, Ronger melihat perbuatan yang dilakukan Xingling sehingga dia sangat terkejut dan bertanya apa yang sedang Xingling lakukan. Xingling dengan senyum tak bersalahnya malah mempertanyakan pertanyaan Ronger. Dia berkata apabila Ma Jifeng menyerangnya, jadi dirinya menghabisinya. Xingling kemudian berjalan ke arah Ronger. Dia bertanya, apakah Ronger terganggu dengan ini? Dia menegaskan pada Ronger apabila inilah dirinya yang sebenarnya, sang Raja Iblis yang asli, Xingling. Ia rasa bocah naif seperti Ronger yang sama tak bergunanya dengan lumpur, tak punya hak untuk membantunya. Ronger berteriak berkata apabila itu bukanlah Xingling yang asli. Dia meminta Xingling untuk berhenti sampai dia sangat memohon padanya untuk berhenti sebentar. Panel kini beralih saat Xingling pergi menemui masternya. Dia bertanya pada Xingling apakah Xingling sekarang memperbolehkannya mengambil darah iblisnya lebih awal. Dia juga bertanya, apakah tubuh iblis Xingling sudah siap? Xingling bertanya, bukankah masternya menginginkan darah iblisnya sejak awal? Ia meminta masternya untuk menganggap ini sebagai rasa baktinya sebagai seorang murid. Yoshi yang menerima itu sangat senang karena Xingling memiliki pemikiran seperti itu. Tak pikir lama, dia pun langsung mengeluarkan tungku tripod. Dia meminta Xingling untuk tenang soal masalah Ronger karena nilainya tak bisa ditukarkan dengan darah iblis Xingling. Dia juga berkata tak akan menghabiskan seluruh darah Xingling karena dirinya masih membutuhkan pasokan darah iblisnya terus-menerus di masa depan. Yoshi kemudian meminta Xingling untuk segera masuk dan Xingling pun langsung menurutinya. Setelah itu, Yoshi langsung menutup tunggu tripod itu dan proses pengekstrakan pun dimulai. Yoshi sangat senang dan tidak sabar untuk menikmati darah iblis itu. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi pada saat itu juga. Dia sangat bingung karena kantong darahnya masih ada di situ. Tapi kenapa tripod berlebur darahnya berhenti? Menyadari ada yang salah, Yoshi pun berusaha membuka tripodnya dan mempertanyakan kondisi Xingling apakah dia baik-baik saja. Dia tidak mau Xingling bongkar di sini, setidaknya bukan sekarang. Tapi setelah membuka tripod itu, secara mengejutkan, Xingling berada di belakang Yoshi. Dia langsung mendorong Yoshi masuk ke dalam tripod berlebur darah itu. Kemudian, dia mengaktifkan tripod itu sehingga Yoshi sangat berat. Yoshi yang berada di dalam hanya bisa berteriak tak percaya karena sejak awal Xingling tidak berada di dalam tripod itu. Dia mengumpat kesal dan bertanya apakah Xingling berniatan mengkhianati masternya sendiri. Yoshi yang ada di dalam sangat kesakitan. Dia berusaha dengan keras memerintahkan tripod itu untuk berhenti, tapi usahanya sia-sia. Xingling tak menduga teknik clone phantom serangga beracun begitu berguna. Dia juga berkata tentang bagaimana dirinya belajar teknik itu di saat masternya tak mengajarinya. Dia rasa dirinya tak perlu mengatakannya. Yoshi berteriak menyebut Xingling adalah iblis sejak lahir. Tapi dia langsung merubah perkataannya menjadi Xingling adalah murid kesayangannya. Dia meminta Xingling untuk memaafkan dirinya. Dengan dingin Xingling berkata bila dirinya bertanya dan Yoshi akan menjawabnya. Dia bertanya siapa yang meracuni ayah Ronger. Yoshi pun menjawab apabila itu adalah adiknya Menghu Daoist dari sekte Changming. Dialah orang yang menginginkan harta keluarga Ronger. Yoshi mengaku bila itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengar nama Menghu, Xingling berjanji akan mengingatnya. Tapi dia tidak mau melepaskan masternya begitu saja. Dia malah memperkuat penyerapan tripod itu. Yoshi rasa ambisinya, kekejaman adiknya, dan semua kultivator iblis yang pernah ia temui. Tidak ada yang bisa menandingi Xingling. Baik Xingling adalah iblis sejati. Tapi dia menganggap Xingling membuat kesalahan yang sangat sederhana, yaitu dia seharusnya tidak mengejar Ronger. Kini Yoshi telah menjadi sebuah esensi darah. Dia berjanji akan menggunakan darah esensi alam jiwa Yoshi untuk menyempurnakan serangga beracun iblis tingkat 9 yang paling sempurna. Sebagai murid sekte Xieyao, ia rasa mereka tak perlu menunggu lama. Jika dirinya tidak mengirim mereka untuk menemui Yoshi, Ronger akan sulit hidup tenang. Melihat semua adegan itu, Yuerong beranjak pergi. Bahkan dia meneteskan air matanya. Chin yang sadar apabila Yuerong adalah Ronger. Tapi dia tidak mau menerima kekalahan ini. Dia tidak mau Yuerong memiliki Xingling. Sedangkan di posisi Tantai dan juga Xing-Er, nampak mereka sekarang telah keluar dari menara. Dalam posisi digendong Tantai, Xing-Er menangis dan tak menyangka master mereka bernasib seperti itu. Ia rasa master mereka tidak dilahirkan sebagai iblis sama sekali. Dia bertanya pada Tantai, apakah masternya pantas disebut iblis? Ia pikir itu hanyalah cinta.
Tante berkata siapa yang tahu soal itu. Karena dalam jalur iblis, orang luar hanya melihat hasil permukaannya saja. Hati dari jalur iblis tidak bisa benar-benar dipahami, kecuali jika mereka menyelam ke dalam hati sejati. Mendengar tante berkata menyelam ke dalam hati yang sejati, Sihir di sini memiliki sesuatu yang, ya, entah apa yang dipikirkan anak ini. Nangong di sini cukup kesal atas semua kekacauan itu. Dia meminta Hongyu untuk melihat kekacauan pada ujian yang seharusnya sempurna itu. Tapi dia melihat ada yang aneh dengan Hongyu sekarang. Dan ternyata benar. Dia di sini sedang bingung dengan perasaannya sendiri. Dia cukup bingung apakah dirinya sekarang sedang cemburu. Di posisi Yuerong sekarang, dia sudah menjauh dari kerumunan dan berada di tempat yang sepi. Dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi. Dia bertanya-tanya, apakah Sengli sudah meracuninya? Karena baginya mustahil untuk berpikir semua itu nyata. Untuk berpikir bahwa semua itu demi dirinya. Dia cukup heran kenapa dirinya dulu sangatlah naif. Dan mengapa dirinya sangat membenci Sengli. Pada akhirnya, ternyata dirinya sendiri yang bersalah pada Sengli. Setelah semua yang terjadi, dia cukup bingung bagaimana dirinya bisa menghadapi Sengli. Dia rasa dirinya hanya bisa memohon maaf pada kakak seniornya itu. Saking putus asanya, Yuerong sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, muncul sebuah cahaya di langit yang menampilkan ingatan Singling berikutnya. Di situ, Singling sedang berada di kamarnya, dan pada saat itu juga juniornya datang menemui Singling. Dia bertanya tentang keberadaan master mereka, karena dirinya tidak melihatnya selama beberapa hari ini. Jadi dia berpikir, apakah dia masih di dalam pengasingan? Singling membenarkannya. Dia juga bertanya, apakah juniornya itu merasa tidak enak badan? Dan apakah dia butuh bantuan dari master mereka? Juniornya itu tak menduga, ternyata Singling bisa mengetahuinya. Dia mengaku merasa aneh beberapa hari ini. Dan dirinya sama sekali tidak bisa menemukan saudara seniornya dan juniornya. Jadi, dia hanya bisa mencari master mereka. Nampak dengan jelas, di pipi orang itu sudah tercemar atau teracuni. Melihat itu Singling sadar bahwa perkataan orang tua yang ia temui itu benar. Pada saat itu, orang itu berkata bila semua murid dari sekte Xieyao telah diracuni oleh Yoshi dengan racun setan gila penghapus roh yang hampir tidak dapat disembuhkan. Takdir mereka adalah berakhir sebagai benda pengorbanan milik Yoshi dan menjadi boneka mayat tanpa jiwa. Singling berkata pada juniornya itu, dia memberikan dua pilihan, yaitu hidup seperti boneka atau mokat dengan martabat. Singling meminta untuk memilih salah satunya. Juniornya cukup bingung mengapa Singling mempertanyakan hal serius itu. Tapi dia berkata, jika dirinya harus memilih, dia pasti tidak akan memilih menjadi boneka mayat. Dia lebih baik mokat dengan kepastian. Dengan begitu, Singling mengerti. Jadi, dia meminta juniornya untuk beristirahat dengan tenang. Hingga pada akhirnya, semua junior Singling sudah ia habisi semuanya, kecuali Rong-er. Dia menggendong Rong-er yang tak sadarkan diri itu, dan membawanya pergi dari tempat terkutuk itu. Di tengah itu, patua yang bercahaya kemarin muncul menemui Singling. Dia melihat wajah Singling pucat seperti mayat. Dia benar-benar menggunakan darah iblis dan inti asal jantungnya untuk menghilangkan racun pada Rong-er. Dia tahu racunnya sudah sembuh, tapi organ dalam Singling mengalami kerusakan parah. Dia meminta Singling untuk segera membuat 5 organ yin bawaannya untuk menggantikan 5 organ asalnya. Dan organ-organ yang terluka perlu dipelihara di 5 tempat dengan energi setan yang padat selama beberapa tahun sebelum mereka bisa kembali ke tubuhnya. Orang itu bertanya, apakah semua itu sebalik? Dan apakah Singling akan menyesalinya? Singling berkata dengan darah iblisnya dan inti asalnya, seharusnya Rong-er akan menjadi lebih kuat di masa depan. Namun, ia rasa ini masih belum cukup. Karena Rong-er hanya akan bisa melindungi dirinya sendiri jika dia benar-benar melepaskan sifat baiknya. Ketika dia bangun, dia hanya akan melihat kehancuran sekte Xieyao dan dia akan menyaksikan kepergiannya. Singling meminta Rong-er untuk terus membencinya dan memintanya untuk terus hidup. Sedangkan Singling sendiri akan menanggung semua dosa di dunia. Karena yang ia cari hanyalah satu hal, yaitu Rong-er itu sendiri. Singling di situ langsung mencium Rong-er. Dari sini, Singling akan mengorbankan dirinya sendiri supaya dibenci semua orang dan ditakuti semua orang. Benar-benar Uchiha Singling nih. Wadah. Singkatnya, kini kita beralih ke tempat Singling. Tepatnya, sekarang dia kembali ke Blood Story. Dia sangat bingung dengan dirinya sendiri. Apakah dirinya ini adalah Baifeng atau Uchiha Singling?
Maksudnya Bei Xingli. Dia bertanya-tanya apakah dunia ini sebuah kebohongan atau kehidupannya sebelumnya sebagai Bei Feng hanyalah sebuah ilusi. Dia cukup bingung karena tak bisa membedakannya. Di saat itu juga Singer datang menemui Xingling. Dia membawa kotak yang diinginkan oleh Xingling. Tapi dia langsung berlari dan memeluk masternya. Dia merasa sedih karena telah melihat semuanya, sehingga masternya membuat hatinya merasa sakit. Singer menganggap orang itu bodoh karena tak bisa merasakan perasaan sejati Xingling. Berbeda dengan Singer, dia mengaku bila dirinya sangat peduli dengan Xingling. Dia siap melakukan apapun yang masternya inginkan. Xingling berkata bila dirinya meminta Singer untuk berhati-hati pada saat mengambil kotaknya. Tapi sekarang dia malah terluka. Singer berkata bila Xingling juga bilang bahwa kotak itu berisi sesuatu yang sangat penting bagi Xingling. Jadi dirinya tak memiliki alasan untuk tidak melindunginya dengan seluruh tubuhnya. Dan itu juga karena musuh Xingling yang seperti segerombolan serigala seperti Xiao Chen. Xingling meminta Singer untuk duduk padanya. Mendapati itu Singer sedikit bingung, tapi dia langsung menuruti permintaan masternya. Xingling tahu bila dada Singer terluka oleh elemen api. Meskipun ada terapi akupuntur, ia rasa itu terlalu lambat dan terlalu menyakitkan. Jadi Xingling akan mengorbankan dirinya sendiri dan menggunakan metode penghisap racun seperti terakhir kali. Xingling rasa itu juga termasuk hadiah untuk Singer. Xingling pun memulainya dengan cara menghisap. Ya, memang prakteknya yang terlihat seperti itu, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Karena itu cuma proses pengobatan saja. Ingat, pengobatan saja ya kan? Wadah. Karena itu juga banyak sekali sistem yang memberitahu Xingling karena berhasil mendapatkan cinta yang mendalam dari Xing'e dan mendapatkan 2000 poin. Tapi poin terus bermunculan sangat banyak hingga poin yang didapatkan adalah 80.000 poin. Dan sekarang Singer sudah terlelap di ranjang kamar Xingling. Pada saat itu juga ada seseorang yang memanggil Xingling kakak senior. Dan ternyata itu adalah Yuerong. Dia berkata bila dirinya adalah Rong-er dan meminta Xingling untuk keluar menemuinya. Xingling pun membuka pintunya. Awalnya Xingling berpikiran bahwa ketika momen ini tiba, mereka akan berpelukan, berbicara banyak hal, dan saling memahami satu sama lain. Namun setelah melihat Yuerong, dia terlihat seperti dirinya yang dulu. Dia merasa pertukaran pandangan di antara mereka sudah cukup. Xingling bertanya pada Yuerong jika dirinya ingin Yuerong menghabisi seseorang. Maukah dia melakukannya? Yuerong bertanya siapakah orang yang ingin dihabisi. Xingling pun berkata apabila itu adalah seorang mata-mata dari jalur kepalsuan yang mengatasnamakan kebenaran, murid tertua dari Guilin Gui, Xiao Chen. Yuerong dengan patuh akan melaksanakan keinginan kakak seniornya dan akan mengambil kelapa Xiao Chen sesegera mungkin. Sedangkan Xiao Chen di situ berlutut dan memohon kepada Nango. Dia berkata hanya Nangon saja yang bisa menyelamatkannya sekarang. Ia pikir mereka berada di perahu yang sama. Tanpa dukungan Nango, dirinya tidak sampai sejauh ini. Dengan dingin, Nangong berkata bila Xiao Chen bersumpah pada saat itu bahwa Bei Xingling akan hancur dan bahkan jalur iblis akan menolaknya. Dan sekarang semua orang malah memanggilnya Krylov Immortal. Mereka sedang merencanakan bagaimana cara menjadikan menantu mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Hong Yi menikahinya, seluruh sekte Changming akan meraih kejayaannya. Nangong meminta Xiao Chen untuk segera enyah dari hadapannya. Xiao Chen sangat kesal. Dia merasa Nangong juga adalah sampah. Terlebih lagi, jimat transmisi masternya juga tidak menjawabnya. Dia sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang. Dia harus menemukan orang yang bisa menyelamatkannya. Di tengah itu, ada seseorang yang memanggil namanya. Dan ternyata itu adalah Tantai. Dia meminta Xiao Chen untuk ikut dengannya karena pavilion penegak hukum mengundangnya. Singkat cerita, kini kita beralih ke aula penghakiman. Di situ, Xiao Chen tengah menghadapi proses penghakiman. Seorang tetua berkata, bila sidang penghakiman Xiao Chen akan dimulai sekarang juga. Hong Yi berkata, bila Xiao Chen telah bersekongkol dengan sekte Taoist Kunlun dan menyusup ke jalan iblis di tanah timur sebagai mata-mata. Hong Yi mempertanyakan, bagaimana Xiao Chen bisa membela diri. Xiao Chen di sini bergumam kesal karena dirinya adalah orang terpilih, sedangkan Hong Yi adalah gadis kecil bodoh, tapi dia berani menghakiminya. Xiao Chen berkata, bila dirinya selalu memiliki hati yang tulus terhadap sekte Changming, langit dan bumi bisa menjadi saksi atasnya. Dia merasa seseorang pasti menjebaknya. Hong Yi menyerahkan semua itu kepada tetua yang berhak untuk melakukan penghakiman, yaitu Tetua Luo. Sambil melepaskan jubahnya, Tetua Luo rasa dirinya harus bersikap keras kepada Xiao Chen agar dia bisa mengaku. Dia bertanya apakah Xiao Chen mengenal cambuk beranggut roh di tangannya itu. Tetua Luo langsung menyebutkan cambuk itu dan meminta cambuk itu
itu untuk membuat Xiaochen mengaku. Menerima itu, Xiaochen berteriak kesakitan dan berkata bila dirinya tidak pernah mengkhianati sekte dengan menjadi mata-mata. Karena itu, Tetua Luo langsung mencabut kembali cambuknya. Dia langsung menunduk hormat pada Hongyi dan berkata bila kemampuannya terlalu lemah, dirinya tidak bisa membuat Xiaochen mengaku. Hongyi berkata pada Xingling bila Xiaochen memang bukan orang sembarangan. Seperti yang telah dipikirkan oleh Xingling, bila itu adalah teknik hati misterius. Jika Xiaochen tidak bisa menangani ini, berarti dia tidak layak menjadi protagonis. Xian Fan di situ tiba-tiba berkata bila Xingling adalah otak di balik sidang terbuka ini. Jadi, dia bertanya apakah siapapun yang menyinggungnya akan berakhir seperti ini. Ia rasa dendam pribadi harus diselesaikan secara individu. Jangan memainkan keadilan dan mempermalukan diri sendiri. Mendengar itu, Xingling bertanya-tanya apakah Xian Fan berpikir bahwa berurusan dengannya lebih mudah daripada berurusan dengan istrinya. Tapi Xingling rasa lebih baik melupakannya karena Xian Fan bukanlah karakter utama dalam pertunjukan ini. Tapi Xingling di situ nampak sangat tidak terima karena masternya dihina. Xingling memutuskan untuk turun tangan sendiri. Xiaochen rasa Xingling terlalu sombong. Dia juga berkata bila sekte Changming akan menghancurkannya cepat atau lambat. Kesempatan terakhir Xingling untuk diselamatkan adalah meminta maaf padanya. Dia meminta Xingling untuk mengatakan bila dia telah bersalah padanya, seorang anak yang tidak bersalah dari sekte Changming, lalu sujud dan minta maaf. Ada pepatah di tanah timur, daun setinggi 1 kaki, tetapi iblis bahkan lebih tinggi. Tidak banyak, tapi cukup. Kebenaran ilusioner, hewan berbisa yang memuntahkan racun. Dan ya, di situ Xingling menggunakan kekuatannya untuk membuat Xiaochen tak berdaya. Selain itu, dia memasukkan serangga miliknya ke dalam mulut Xiaochen. Melihat apa yang dilakukan Xingling, Xian Fan berteriak marah dan bertanya apa yang Xingling lakukan. Apakah dia meracuni Xiaochen di depan semua orang? Tapi di tengah itu, ada yang berteriak marah karena Xian Fan berisi. Dia menyebutnya Kasim, dan ternyata itu adalah Xiaochen. Dia bertanya apakah Xian Fan tidak malu berbicara ketika dia bahkan tidak bisa membedakan antara serangga beracun dan juga racun. Mendengar dirinya disebut Kasim, Xian Fan cukup kesal. Dia meminta Xiaochen untuk menutup mulutnya. Xiaochen tertawa dan berkata bila tuannya Yu Zuzi memiliki kekuatan untuk mengetahui segalanya di dunia ini. Jadi, dia tahu semua rahasia kotor mereka. Dia berkata bila tetua Chen Taishu, dia menikahi calon suci dari 4 sekte ortodoks tahun ini. Dan tetua Niyong, dia diam-diam berhubungan dengan sekte True Martial Sword. Dan ayah kandungnya tidak lain adalah tetua tertinggi dari sekte True Martial Sword. Xiaochen rasa jalan iblis yang mereka sebut-sebut itu begitu sampah. Dirinya bahkan baru mulai menyebut semua pengkhianat. Ia pikir tidak ada sedikit pun sifat iblis di seluruh tanah timur. Semuanya adalah bagian dari faksi menyerah saja. Hongyi cukup panik dan meminta untuk segera membungkam Xiaochen. Kalau tidak, sekte Changmingnya akan hancur berkeping-keping. Xingling mengaku bila dirinya lah yang melakukan itu semua. Mendengar itu, Xiaochen dan Hongyi cukup terkejut. Xingling berkata bila itu idenya untuk membiarkan orang-orang itu tetap berhubungan dengan jalan yang benar. Xingling bertanya pada Xiaochen, apakah hanya jalan benarnya saja yang bisa menanam mata-mata, sedangkan jalan iblisnya tidak bisa membalasnya. Xingling sangat senang karena apapun yang terjadi, orang-orang yang disebutkan oleh Xiaochen tidak akan punya pilihan selain setuju dengan kata-katanya, mengambil alih seluruh narasi sekte Changming. Itulah tujuan sejati dari sidang ini. Xiaochen cukup murka. Dia bertanya apa maksud dari ide Xingling. Dia meminta Xingling untuk tidak terlalu sombong. Jika bukan karena Xingling, jika dia tidak ada, 3 murid perempuan Xingling akan menjadi budaknya di tempat tidurnya. Dia rasa Xingling tak lebih dari bidak catur di depan permainan masternya. Semua orang seharusnya sudah meninggalkan Xingling dan reputasinya seharusnya hancur berantakan. Dia mengaku hanya dirinya lah yang pantas menjadi pemenang akhir. Tante merasa jijik karena pernah bekerja sama dengan orang seperti Xiaochen. Ia rasa dia pantas bokat. Tante langsung menerjang maju perdiatan menghabisi Xiaochen. Tapi Xingling menghentikannya. Dia meminta Tante untuk membiarkan Xiaochen menyelesaikannya karena dia masih menyembunyikan sesuatu. Xiaochen tak menduga ternyata Xingling telah menyadarinya. Dengan percaya diri, dia berkata bila sang ancestral Sentes Mystic Cloud Palace, musuh Xingling yang membuatnya terpaksa kembali ke Bloodstone dalam kekalahannya, Mu Xinlan. Dia telah dibangkitkan dari peti es lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Dia cukup yakin Mu Xinlan akan sepenuhnya membersihkan semua pengaruh aliran iblis di benua Yun.
Perang suci ketiga melawan jalan iblis akan segera dimulai. Xiao-Chen meminta semua orang dari jalan iblis untuk menikmati kenikmatan sesaat mereka selama masih bisa. Mendengar Xiao-Chen menyebut perang suci ketiga melawan jalan iblis, Hong Yi cukup terkejut. Dia ingat saat Xingling dan Mu Xinlan bertarung terakhir kali. Xingling kalah dan terpaksa mundur. Tidak ada orang lain di jalan iblis yang cocok dengan Mu Xinlan. Jadi dia cukup bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Xiao-Chen, kenapa kau berteriak begitu keras? Itu hanya akan membuatmu tampak ragu jika kau kekurangan kepercayaan diri. Semuanya, aku suka perang. Aku menyukai Blitzkrieg, memenggal mereka yang pura-pura benar sebelum pedang mereka bahkan terhunus. Aku menyukai pertempuran pengepungan, menyaksikan hama yang terperangkap dan malang menghancurkan diri mereka sendiri dalam keputusasaan mereka. Aku suka perang pemutus hubungan, bersenang-senang dalam pemandangan mereka gemetar selamanya di bawah kekuatan luar biasa dari jalan setan. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk semua orang. Untuk menghancurkan Central Land, aku akan memimpin serangan. Siapa yang berdiri di sisiku dan siapa yang berani menendang? Mendengar deklarasi Xingling, semua orang terdiam. Tapi mereka semua langsung bersorak akan ikut Xingling untuk memperluas wilayah mereka. Mereka sangat semangat untuk menghancurkan dan menginjak-injak para sampah sok suci itu. Setelah itu, Xingling menyerahkan keputusan penghakiman Xiao-Chen kepada tetua Luo kembali. Xiao-Chen pun dinyatakan bersalah atas kejahatan berat, bekerja sama dengan musuh dan akan dijatuhkan hukuman mokat. Singkat cerita, sekarang kita beralih di sekitar pavilion. Di saat Xingling berjalan sendirian, Hong Yi memanggilnya dan memintanya untuk menunggu sebentar. Xingling bertanya, apakah Hong Yi ingin bertanya padanya mengapa dirinya mengampuni para pengkhianat. Dia berkata bila dirinya tidak melakukannya, posisinya tidak akan benar-benar stabil. Xingling tidak menghapus mereka, tapi mengendalikan mereka agar dirinya dapat berdiri dengan tegak dan layak mendapatkan kepercayaan orang. Dengan malu-malu Hong Yi berkata, apabila dirinya tidak punya niatan untuk menanyakan hal itu. Dia bertanya mengapa Xingling tidak datang ke kamarnya agar bisa mengajarinya lebih banyak tentang mengendalikan orang. Di saat itu, Xingling datang dan langsung memeluk tangan Xingling. Dia berkata bila masternya sangat lelah, jadi jika ada hal lain, Xingling meminta Hong Yi untuk lebih baik memberitahu besok saja. Mereka berebut untuk mendapatkan Xingling sampai mereka saling tarik-menarik. Bahkan Xingling sendiri cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena mereka berdua memuja menjadi tarik-tarikan. Belum selesai urusan dengan dua orang, muncul lagi satu yaitu Yuero. Dia langsung memeluk Xingling dan mengajaknya untuk ikut dengannya ke aula Yingui untuk mengobrol santai. Kalian pikir sampai situ saja? Tidak. Datang lagi harem Xingling, yaitu Jinia. Dengan agresif dia menganggap mereka cuma amatir dan berpikir Xingling lebih suka sama yang berpengalaman. Waduh. Oh ya, tak lupa satu orang lagi, yaitu Tandai. Tapi di sini dia gak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa keranjang buah. Dengan malu-malu dia bertanya apakah dirinya datang di waktu yang salah. Xingling yang dalam posisi itu hanya bisa teriak minta tolong di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah ini kelima saudara dari Raja Iblis yang sempurna. Bahkan ia rasa menggunakan klon banyak itu tidak cukup. Udah, jangan bayangin Naruto gunain jurus bayangannya untuk Hinata. Wadah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, bersambung. Oh iya, sebelum itu saya mau tunjuk nih gimana kerasnya sound system tetangga Mimin. Wadah.